Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa ku di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi kehadiran. Untuk apa ku di sini? Menjerit dan menangis, pilu dan derita, merintih dan berdoa, dimanapun berada. Oh, 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 duniaku yang fana. Oh, 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 seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa ku di sini? Seandainya aku punya sayap. Seandainya aku punya sayap. Welcome back to our channel, rumah kita. Ya, kembali kita datang untuk berbagi, ya, sharing pengalaman atau juga mungkin kita, ya, kasih masukan buat teman-teman kita karena kita juga sama satu keluarga, ya. Seandainya aku punya sayap. Ini cerita mimpi nih, bro. Ya kan? Mimpi, seberapa penting sih mimpi itu dan seterusnya. Tapi apa mimpi itu menurut Bro Sam ini tentang mimpi ini? Apa mimpi? Ya, kalau kita bicara sederhananya mimpi bunga tidur, ya. Okay. Tapi mimpi yang mungkin kita akan share saat ini adalah mimpi yang terkait dengan cita-cita. Cita-cita. Bahkan ada yang bilang mimpi yang punya batas waktu itu namanya tujuan hidup. Mimpi yang punya batas waktu. Iya. Tujuan hidup. Tentunya karena penting mimpi itu, maka menurut Bro gimana nih? Bagaimana cara mencari atau mengejar mimpi itu, Bro Eran? Baik, kalau kita mengejar mimpi, jangan cuma dibayangkan, tetapi apa? Kita harus melakukannya, ya. Jadi mimpi itu ibaratnya makanan. Ya. Kalau nggak ada rasanya, makannya nggak enak. Begitu juga dengan hidup. Hidup kalau monoton doang gitu-gitu terus, pada akhirnya kita nggak punya tujuan hidup. Jadi mimpi itulah adalah apa? Sesuatu yang harus dikejar, ya. Jadi artinya jangan cuma sekedar mimpi, dikejar, ya, dilakukan. Harus dilakukan supaya hidup itu penuh tantangan dan hasil tantangan itu biasanya nggak pernah menipu. Top banget, setuju. Keren, ya. Iya Kan? Saya pernah baca buku begini. Dia bilang begini, segala sesuatu itu terciptanya 2 kali, gitu. Segala sesuatu. Bahkan manusia itu terciptanya 2 kali. Bayangkan tuh, Bro Sam, bahwa Bro Sam itu terciptanya 2 kali. Ciptaan pertama adalah angan-angan atau mimpi itu tadi, kan.
mimpi dari orang tua kita pengen punya anak, namanya nanti kita buat dosen. Kan keren ya kan gitu kan. Ciptaan yang kedua terjadi, nah itu kan. Nah harusnya juga kita kan juga membuat mimpi itu jadi kenyataan, maka awalnya harus ada di angan-angan dulu. Tapi itu tadi yang disampaikan bahwa harus dilaksanakan, jangan cuma sekedar mimpi kan gitu kan. Karena memang ada yang merasa berat melaksanakannya, akhirnya dia tertidur terus dalam hidup yang tadi kata Bro Aaron tadi, ya hamba gitu ya, tidur aja terus, mimpi terus tidak dilakukan. Oke, Bro Hardi gimana nih? Ya kurang lebih sih apa yang dibilang oleh Bro Aaron sama Bro Sam hampir sama. Jadi mimpi itu adalah tujuan hidup kita. Jadi tentu tujuan hidup kita kan untuk sukses. Jadi sama seperti lagu tadi, kita punya sayap di mana-mana. Sayap kan gitu kan. Jadi kalau punya sayap tentu kita harus punya filosofi. Jadi ada namanya present in absent. Jadi kalau kita punya bisnis, kita nggak perlu harus datang ke situ. Jadi kita tinggal kontrol dari jarak jauh, tapi sistem itu sudah jalan. Nah, mengenai usianya ya setiap usia nggak ada batasannya. Yang kecil-kecil juga kita lihat banyak yang sukses tuh. Mungkin dari talenta yang diberikan sama Tuhan dia bisa sukses. Apalagi yang kita yang sudah punya pengalaman dan skill ya, tentu bisa untuk sukses. Nggak ada batasan umur. Tentu ya Tuhan yang ngatur itu semua kan. Kita semua berserah kepada. Ya. Jadi dari sisi usia, dari mulai yang paling muda hingga yang tua, relatif lah ya, kita relatif tua juga masih ada mimpi nih gitu kan. Saya kan waktu masih kecil SD ditanya itu, cita-cita kamu mau jadi apa gitu ya, kan gitu kan. Itu kan cerita mimpi, artinya bahwa guru kita masing-masing itu mau mencoba membangun mimpi anak-anak. Itu penting banget. Soekarno bilang gantungkan cita-citamu tinggi langit ya kan. Terus ada yang bilang begini, kalau mimpi itu tidak menggetarkan jiwa, nah itu kalau mimpi tidak menggetarkan jiwa itu belum mimpi katanya. Bangun mimpi itu harus yang wah gitu ya, sehingga waktu kita bangun juga ingatnya mimpiku bergetar nggak jiwa kita, gitu ya. Tapi memang kalau dilihat ya berupa tidak semua orang berhasil mencapai mimpi karena dalam kegagalan tidak bangkit. Nah, itu mas sekedar mimpi ya udah dibiarin. Tapi yang mewujudkannya itu adalah orang yang jatuh terus, gagal, tapi tetap punya keberanian untuk menggapai mimpi itu. Jangan takut jatuh ya. Itu sebabnya ada yang bilang begini, kalau kita punya mimpi maka harus dibangun setiap pagi dan malam. Artinya gini, pagi-pagi kita bangun ingat bahwa saya bermimpi menjadi pengganti presiden sekarang, ya, tanpa menyebutkan nama. Pagi-pagi bangun saya bermimpi mau menjadi itu satu waktu. Nanti waktu mau tidur juga kita harus mimpikan bahwa satu waktu tujuan saya mau ke sana. Dibawakan ke dalam doa kan gitu kan. Sehingga apapun yang kita lakukan sehari-hari, target kita adalah ke situ. Itu tadi yang dikatakan harus dibangun, dilakukan kan gitu ya. Wow, luar biasa itu. Jadi jangan kaget kalau satu waktu kita jadi pengganti presiden sekarang kan gitu ya. Luar biasa. Jadi mimpi itu harus ada. Bro dan teman-teman sekalian yang di rumah, bangun mimpi. Mimpi harus ada, dari yang paling muda harus dibangun mimpi dan semuanya ada sampai usia yang senior juga. Setuju banget. Keren ya. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya
kita, rumah kita. Ya.